Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Kali ini Misteri Malam akan menceritakan sebuah cerita horor pesugihan warung Tepo Buleni. Warung Tepo Buleni terletak di sudut pasar desa. Tapi sayangnya warung itu tidak pernah benar-benar ramai. Setiap hari Buleni menghabiskan waktu panjang menunggu pembeli yang kadang hanya satu atau dua orang. Dengan penghasilan yang pas-pasan, dia sering mempertimbangkan untuk berhenti berjualan. Bahkan suaminya pernah bilang, ngapain capek-capek jualan kalau cuma dapat segitu. Namun Buleni tetap bertahan. Dia punya keyakinan bahwa suatu hari nanti nasib warungnya akan berubah. Suatu siang yang panas, seorang pembeli tua bernama Makyem datang ke warungnya. Setelah menyantap tepo yang dimasak Buleni, Makyem mulai berbicara dengan suara yang rendah, seperti membisikkan rahasia. "Buleni," katanya sambil melirik ke arah sepi di sekitar warung. "Saya punya teman yang bisa bantu buat warung ini ramai. Warung sebelah desa yang dulu sepi, sekarang laris berkat bantuan dia." Buleni terkejut dan sedikit tertarik. "Teman ibu bisa bantu?" tanyanya ragu-ragu. "Iya, asal mau sedikit usaha saja. Dia tinggal di ujung desa. Kalau ibu mau, saya bisa kasih alamatnya." Buleni merasa terpecik rasa penasaran, tetapi juga ketakutan. "Sebentar Bu, saya perlu bicarakan ini sama suami dulu." Malamnya, ketika suaminya pulang, Buleni menceritakan pertemuannya dengan Makyem. Awalnya, suaminya menolak, mengatakan kalau lebih baik mereka menutup warung saja daripada terlibat dalam hal-hal yang mencurigakan. Namun, melihat kesedihan dan keputusasaan di wajah Buleni, dia akhirnya setuju, meski dengan syarat kalau ada sesuatu yang aneh, mereka akan berhenti dan tidak akan melanjutkan. Keesokan harinya, Buleni mendatangi alamat yang diberikan Makyem. Di sana, ia bertemu seorang dukun tua yang dikenal sebagai Pak Wiryo. Pak Wiryo tinggal di sebuah rumah tua yang terpencil, dengan suasana yang cukup menyeramkan. Begitu masuk, bau dupa menyengat memenuhi ruangan, dan suara kicauan burung hantu yang dipelihara Pak Wiryo membuat bulu kuduk Buleni meremang. Pak Wiryo tersenyum sinis, matanya menatap tajam ke arah Buleni yang tampak ragu. "Saya dengar ibu mau bikin warung jadi ramai," ucapnya dengan nada menggoda, diiringi tawa kecil yang membuat bulu kuduk Buleni meremang. Buleni mengangguk ragu-ragu. Iya Pak, warung saya sepi dan saya sudah hampir putus asa. Semua butuh pengorbanan Bu, kalau ibu benar-benar mau. Ayo ikut saya, lanjut Pak Wiryo sambil berbalik dan berjalan ke belakang rumahnya. Dengan perasaan tak menentu, Buleni mengikuti langkah Pak Wiryo. Mereka berjalan melewati halaman belakang yang penuh semak hingga tiba di bawah sebuah pohon beringin besar yang tampak angker. Meski siang bolong, udara di sekitar pohon itu terasa dingin dan suasananya begitu sunyi. Di bawah pohon beringin itu ada sebuah gundukan tanah yang ditata dengan batu bata, penuh sesaji dan dupa yang masih mengepulkan asap tipis, menebar bau harum yang mencurigakan. Pak Wiryo melangkah masuk ke dalam area punden dengan tenang, kemudian mengarahkan Buleni agar berdiri di sampingnya. "Diam di sini Bu, jangan banyak bicara," katanya tegas. Buleni hanya bisa mengangguk menahan rasa takutnya.
Pak Wiryo mulai membaca mantra dengan bahasa yang tidak dipahami Bu Leni. Suaranya berbisik-bisik, namun semakin lama semakin keras, hingga Bu Leni merasa seperti ada gema yang memantul di sekitar pohon beringin. Dupa yang dibakar semakin menyala, dan sesekali angin berhembus, seakan menari mengikuti mantra yang diucapkan Pak Wiryo. Setelah beberapa lama, Pak Wiryo berhenti membaca mantra. Dia kemudian menunduk ke arah punden, menyibakkan sesaji dan dupa di sana, lalu mengambil sesuatu dari balik bebatuan punden itu. Lempitan kain putih kecil yang terlihat sedikit kusam dan kotor. Dengan hati-hati ia membukanya dan menatap Bu Leni. Inilah yang akan membuat warung ibu ramai, katanya sambil menyerahkan kain putih itu ke tangan Bu Leni. Tapi ada syaratnya, kain ini harus dikubur di pojok warung, tempat yang jarang tersentuh. Pastikan tidak ada orang yang melihat saat ibu melakukannya. Bu Leni memandang kain putih itu dengan cemas, tapi Pak Wiryo terus memandangnya dengan tatapan menantang, seolah-olah tidak memberi ruang untuk keraguan. Dia akhirnya mengangguk pelan, menggenggam kain putih itu dengan tangan gemetar. Dan ingat, setelah kain ini dikubur, jangan pernah ibu mengucapkan doa apapun, terutama yang berhubungan dengan Tuhan. Ini bagian dari pengorbanan, Bu, ujar Pak Wiryo, suaranya bergetar penuh ancaman. Bu Leni pulang dengan perasaan bercampur aduk antara ketakutan dan harapan. Setibanya di warung malam itu, dia menunggu hingga warung sepi dan orang-orang sudah tidak ada. Dengan hati-hati, ia menggali tanah di pojok warung, lalu meletakkan kain putih itu di dalamnya sebelum menimbunnya kembali dengan cepat. Ia memastikan tidak ada yang melihat, lalu beranjak pergi, berdoa dalam hatinya agar keputusan ini tidak menghantuinya. Warung Tepo Bu Leni kini adalah yang paling terkenal di pasar. Setiap orang yang bertanya di mana warung tepo yang enak, pasti akan diarahkan ke warung Bu Leni. Warung itu tak hanya ramai, tapi juga semakin besar. Keuntungan yang Bu Leni dapatkan kini cukup untuk membangun tambahan bangku dan memperbaiki warung agar lebih nyaman bagi para pembeli. Di tengah kesuksesannya, Bu Leni merasa hidupnya akhirnya berubah manis. Namun, malam demi malam, Bu Leni kerap diganggu mimpi buruk yang aneh. Dalam mimpinya, ia melihat adiknya yang tinggal di desa lain berteriak-teriak minta tolong. Sosoknya terlihat kurus, pucat, dan tampak ketakutan, seperti ada yang menghantuinya. Di belakang adiknya terlihat sosok makhluk tinggi besar dengan mata merah, menyala, dan kuku panjang, mencengkram bahunya. Setiap kali mimpi itu datang, Bu Leni terbangun dengan napas tersengal-sengal dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Setelah beberapa hari mengalami mimpi yang sama, Bu Leni tiba-tiba mendapat kabar dari ibunya. Ibunya mengabarkan bahwa adiknya hari ini jatuh sakit parah secara mendadak. Tubuhnya lemah dan menurut ibunya Rini kerap meracau dan menyebut nama Bu Leni dengan suara ketakutan. Ibu mereka bercerita bahwa setiap malam Rini seperti melihat sesuatu yang tidak kasat mata dan keadaannya semakin memburuk dari hari ke hari. Berita itu membuat Bu Leni semakin gelisah. Di saat yang sama, warungnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang janggal. Sesekali ada piring yang jatuh sendiri, meski tidak ada angin yang berhembus. Suara-suara aneh juga mulai terdengar dari pojok warung, tempat ia pernah mengubur kain putih pemberian Pak Wiryo. Terkadang, ia merasakan hawa dingin yang sangat menusuk dari sana, dan setiap kali ada pembeli yang duduk di pojok tersebut, mereka sering mengeluh, merasa diawasi, atau bahkan tiba-tiba merasakan bulu kuduk berdiri. Bu Leni mulai merasa tidak tenang.
Rasa bersalah terhadap adiknya menghantuinya setiap kali ia memandangi pojok warung itu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara sakitnya Rini dengan ritual yang pernah ia lakukan di sana. Kegelisahannya makin bertambah saat ia teringat syarat yang pernah disebut Pak Wiryo, yaitu pengorbanan. Setelah beberapa hari, Buliani memutuskan untuk menutup warung lebih awal dan pergi ke rumah ibunya untuk menjenguk adiknya. Setibanya di sana, ia terkejut melihat keadaan Rini yang tampak sangat kurus dan pucat, seperti orang yang kehilangan energi hidup. Saat melihat Buliani, Rini tiba-tiba memeluknya erat sambil menangis. "Kak, tolong aku. Setiap malam aku merasa ada yang mencengkram tubuhku. Sosok hitam tinggi besar, dia terus membayangi." Mendengar kata-kata itu, Buliani merasa ngeri. Sosok yang digambarkan Rini sama persis dengan makhluk dalam mimpinya. Seolah-olah makhluk itu kini mengincar adiknya sebagai bagian dari pengorbanan yang pernah disyaratkan oleh Pak Wiryo. Setelah menjenguk adiknya, Buliani memutuskan untuk kembali ke warungnya. Perasaan bersalah dan ketakutan bercampur aduk dalam dirinya. Rasa curiga semakin kuat bahwa semua kejadian buruk yang menimpa adiknya terkait dengan ritual pelarisan yang pernah ia lakukan. Dengan tekad bulat, dia berencana membongkar kain putih yang pernah dikubur di pojok warung dan membawa kain itu kembali kepada Pak Wiryo. Malam itu, setelah warung tutup dan semua orang pulang, Buliani diam-diam menggali kembali pojok warung tempat kain putih itu dikubur. Saat tangannya menyentuh lipatan kain, ia merasa dingin yang menusuk dan merinding. Meski takut, ia menguatkan hatinya. Dia membersihkan sedikit tanah yang menempel pada kain tersebut, memasukkannya ke dalam kantong, dan berangkat menuju rumah Pak Wiryo keesokan paginya. Saat tiba di rumah Pak Wiryo, ia langsung disambut oleh suasana rumah yang semakin angker. Bau dupa bercampur anyir terasa menyengat di udara. Buliani berjalan pelan menuju ruangan di mana Pak Wiryo biasa menerima tamu. Dengan tangan gemetar, ia menunjukkan kain putih itu kepada Pak Wiryo. "Pak, saya datang untuk bertanya," ucap Buliani dengan suara gemetar. "Adik saya, dia sakit parah, dan saya sering mimpi buruk tentangnya. Tolong, saya ingin tahu, apakah ini semua ada hubungannya dengan kain ini?" Pak Wiryo menatap kain putih di tangan Buliani dengan mata tajam. Ia mengulurkan tangan dan membuka lipatan kain itu dengan hati-hati. Begitu lipatan kain terbuka, tampak bercak-bercak merah di bagian dalamnya. Buliani terkejut. Darah itu terlihat segar, seakan-akan baru muncul meski kain itu sudah dikubur lama di warungnya. Pak Wiryo tersenyum. Pak Wiryo tersenyum samar, tapi matanya memancarkan sinar dingin yang membuat Buliani merinding. "Ini berarti perjanjian pelarisan ibu telah mengikat," ucapnya pelan. "Dan setiap ikatan seperti ini membutuhkan tumbal." "Tumbal?" Buliani terperanjat, wajahnya memucat. Pak Wiryo mengangguk. Setiap usaha untuk melariskan dagangan dengan cara ini pasti menuntut sesuatu sebagai gantinya. Pada awalnya, energi yang digunakan akan menarik perhatian makhluk-makhluk gaib untuk membawa banyak pembeli. Tapi setelah setahun, makhluk itu akan meminta tumbal sebagai balasan. "Tidak, tidak mungkin. Saya tidak pernah diberitahu tentang ini. Saya hanya ingin warung saya ramai, bukan mengorbankan siapapun." Buliani gemetar ketakutan. Ia menatap bercak darah di kain putih itu dengan ngeri, seolah darah itu memanggilnya untuk menuntut sesuatu. Pak Wiryo hanya tersenyum tipis. "Sejak awal saya sudah bilang, Bu, butuh pengorbanan.
Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan dengan mudah. Kalau ibu benar-benar ingin terbebas, harus ada seseorang yang menggantikan tumbal itu. Perkataan itu membuat Bu Leni semakin hancur. Adik saya, adik saya, apakah dia yang menjadi tumbal? Tanya Bu Leni, suaranya nyaris tak terdengar. Bisa jadi, jawab Pak Wiryo datar. Ketika ibu membuat perjanjian itu, makhluk yang terikat akan mencari orang terdekat yang paling lemah untuk dijadikan tumbal. Kalau ibu tidak mengambil tindakan, bukan hanya adik ibu yang akan terancam, bisa saja makhluk itu mengincar anak atau suami ibu selanjutnya. Bu Leni merasa tubuhnya lemas, keringat dingin mengalir di dahinya. Dia merasa terjebak dalam perjanjian yang tak mungkin bisa dibatalkan tanpa resiko kehilangan orang-orang yang ia cintai. Dengan perasaan putus asa, Bu Leni akhirnya menceritakan segala hal kepada ibunya tentang pertemuannya dengan Pak Wiryo, ritual yang pernah ia lakukan, dan syarat mengerikan yang menyertainya. Mendengar itu, ibunya terkejut dan langsung meminta Bu Leni untuk mencari bantuan Ustadz agar mereka bisa memutuskan ikatan yang telah dibuat dengan makhluk gaib itu. Malam itu, seorang ustadz datang ke rumah mereka. Ustadz tersebut mulai membaca doa-doa sambil mengelilingi rumah, lalu berdoa di samping Rini yang tampak semakin lemah. Saat ustadz itu membacakan doa-doa, Rini tiba-tiba berteriak dan tubuhnya mulai menggigil hebat. Mata Rini tampak melotot ketakutan, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara parau yang terdengar menyeramkan. Pengorbanan ini milik kami. Jangan coba-coba memutuskan ikatan yang sudah dibuat. Suara itu berkata dengan keras, seakan memperingatkan mereka. Namun, Ustadz terus membaca doa dengan suara yang semakin lantang. Saat doa selesai, tubuh Rini perlahan tenang, meski masih terlihat lemah. Sang Ustadz lalu berpesan kepada Bu Leni bahwa untuk memutuskan ikatan tersebut, sepenuhnya Bu Leni harus membongkar pojok warungnya, tempat kain putih itu dikubur dan memusnahkannya. Jika tidak, gangguan itu akan terus terjadi, bahkan mungkin membahayakan orang lain di sekitarnya. Bu Leni segera membawa kain itu keluar dan membakarnya sampai habis. Sejak saat itu, warung Bu Leni tidak pernah seramai dulu lagi. Tapi setidaknya mimpi buruk dan kejadian aneh di sekitarnya perlahan menghilang. Rini juga mulai pulih secara perlahan, meskipun sekali masih merasa takut mengingat sosok yang pernah menghantuinya. Bu Leni kini menjalani hidupnya dengan sederhana dan penuh penyesalan, mengingat keputusan yang pernah ia ambil demi popularitas warungnya. Kini ia tahu kesuksesan yang datang dengan pengorbanan seperti itu tak pernah membawa kebahagiaan sejati. Setiap kali ia melihat pojok yang pernah menjadi tempat penguburan kain putih itu, ia selalu berdoa agar tidak ada lagi yang mengalami apa yang pernah ia rasakan.